Hai sobat investor semua, selamat datang kembali di channel Jason Armus. Jadi di video kali ini gue ingin sharing sedikit kalau misalkan sobat investor semua juga belum tahu cara menggunakan aplikasi Bibit secara detail. Nah, jadi video ini spesial banget karena akan detail juga. Nah, buat teman-teman yang investor pemula cocok banget untuk nonton video ini sampai habis. Oke, jadi gue akan coba share screen aja biar langsung ya. Oke. Nah, aplikasi Bibit ini sendiri kamu bisa buka melalui website juga. Jadi selain daripada kamu lewat akses HP kamu, ya kamu juga bisa lewat laptop. Dulu nggak bisa sebenarnya, cuman ya beberapa bulan ini bisa diakses dan itu hal yang sangat bagus menurut gua. Oke, di sini gua akan juga sekalian nge-review ya, bagus atau enggaknya juga ya. Jadi kalau kamu pengen tonton terus bagaimana pendapat gue dan juga cara penggunaannya, ikutin ya. Oke, jadi di sini ketika kamu buka ya aplikasi Bibit ini udah lo login dulu ya. Jadi kamu udah punya akun, udah sign up ya, udah menjawab 5 pertanyaan. Kenapa 5 pertanyaan? Habis itu udah. Nah, sekarang ini udah masuk. Nah, kalau udah masuk, di sini halaman Bibit itu ada nilai portfolio, ada keuntungan, ada imbal hasil. Nilai portfolio itu adalah angka dari investasi kamu plus keuntungan ataupun kerugiannya. Nilai dari yang kamu investasikan plus keuntungan ataupun kerugiannya. Itu nilai portfolio. Di sini ada namanya keuntungan ya. Keuntungan ya keuntungan. Jadi entah kamu keuntungannya minus atau keuntungannya plus. Berapa persen nantinya gitu kan. Ini dalam bentuk rupiahnya ya. Nah, kalau ini dalam bentuk persentasenya. Oke. Sampai sini clear ya. Oke, di sini ada portfolio, ada nabung rutin, ada referral, ada lainnya. Portfolio. Jadi portfolio kita ambil contoh ini ya, kamu klik aja di sini. Portfolio itu di sini kayak totalnya nih. Ini ada dana darurat, dana pensiun, ini Samsung, ini tuh cuman gue buat-buat aja ya untuk untuk tujuan gue melihat kalau misalkan dalam berapa tahun, kalau rutin itu berapa sih yang harus nominalnya kita capai. Ini dulu tuh, itu kita terlalu jauh ya. Ini dulu. Portfolio, jadi portfolio itu intinya jumlah investasi kamu. Terus secara dikelompokkan. Dikelompokkan itu dibagi, entah itu untuk dana darurat, entah untuk dana pensiun, entah dana liburan. Jadi di sini tuh bakal ada kumpulan. Nanti ketika kamu pencet lagi, ya, nah akan ada bagiannya. Oh, misalkan pasar uang ada, obligasi ada, saham ada. Misalkan pasar uang, oh pasar uangnya apa nama reksadananya? Manulife Dana Kas 2, misalkan nilai investasi sekarang berapa, modal investasi berapa, keuntungan berapa, harga beli berapa. Dan di sini ya. Oke, gue sekalian jelasin aja kali ya, karena biar lebih clear, tapi dengan cepat karena kalau nggak banyak banget. Nah, ini nilai sekarang maksudnya total nilai yang diinvestasikan. Modal investasi ya sama, kurang lebih ya. Keuntungan itu ya jumlah hasilnya itu berapa. Ya, misalkan keuntungan kamu 17 perak atau 0,08%. Ya udah. Nah, ini nilai sekarang itu dapat dari keuntungan plus sama modal investasi, jadi itu segini ya. Jadi nggak usah kalian bingung itu dapat dari mana. Tuh. Nah, di sini ada harga beli ya. Harga beli itu harga beli rata-rata. Nah, harga beli rata-rata. Jadi kalau kamu misalkan investasi secara rutin, harga belinya tetap ditulisnya 1 di sini. Tapi akan dihitung secara rata-rata. Nah, kalau ini misalkan harga belinya di 1.641,44. Kalau gue misalkan beli di harga yang lebih tinggi lagi, nanti tinggal ditambah dibagi berapa. Misalkan ini udah pembelian gue yang kedua, berarti dibagi 2. Nanti kalau ketiga dibagi 3, terus begitu. Jadi ini harga rata-rata pembelian. Nah, ini jumlah unit. Jadi reksadana itu penghitungannya berdasarkan unit guys ya. Jadi kalau gue misalkan beli di angka 20.000, itu kira-kira dapat berapa unit reksadana di Manulife ya? Di sini dapatnya 12,1868. Jelas ya sampai situ ya. Sama ini juga ya.
Seperti itu. Nah, di sini ada jual, ada top up ya. Jual itu kalau misalkan kamu mau jual reksadananya, misalkan jual, klik jual. Nah, di sini dikasih tahu nih, ini bagus nih menurut gua ya, karena dia kasih tahu kalau harganya sebelum jam 1 akan masuk ya untuk penghitungan hari ini. Terus durasi pencairan 2 sampai 7 hari kerja ya, karena biasanya kalau reksadana saham itu 7 hari kerja. Tapi kalau reksadana pasar uang biasanya 2 atau 3 hari kerja tuh udah masuk. Ya, terus juga ada biaya transfer antar bank. Jadi kalau misalkan bank penampung dengan bank kamu beda, itu akan kena biaya transfer entah 3.500 atau 6,5. Kalau misalkan kamu jual tinggal saya mengerti. Nah ya. Di sini top up. Kalau kamu misalkan mau investasi secara konsisten top up, nah itu juga bisa. Misalkan, oh top up-nya berarti di reksadana yang sama, ya udah. Ini tinggal minimum beliannya 10.000 kalau untuk reksadana ini. Nggak semua reksadana minimum 10.000 loh ya. Ada juga yang minimum 50.000, ada yang 100.000, ada yang 1 juta. Kebetulan reksadana ini mulai dari 10.000. Oke. Lo tinggal klik misalkan 100.000 misal. Nah kan, beli sekarang gitu. Ini kalau lo pakai cashback tinggal tik aja ya, atau tinggal diginiin tuh. Cashback gue baru 3,5 guys. Mudah-mudahan nanti teman-teman yang pengen daftar terus pakai kode referral gue alhamdulillah banget ya, karena bisa nambah cashback reksadana gue dan juga kalian juga. Well, oke. Itu ya dulu ya. Kita kembali ke menu sebelumnya. Nah, di sini ada kan beberapa portfolio nantinya kamu akan buat. Nanti gue akan kasih tahu lagi lebih detail. Oke, dan darurat. Nah, di sini juga ada namanya nabung rutin. Nabung rutin juga bisa lewat sini guys. Ya, jadi nabung rutin itu misalkan kamu di Manulife Dana Kas kelas 2. Ini contoh dari produk reksadananya. Tujuannya adalah kayak misalkan setiap tanggal tertentu kamu misalkan pengen top up tuh. Misalkan habis lo gajian gitu ya. Lo pengen top up, ya silahkan aja gitu. Dan nanti pada saat setiap tanggal di bulan tersebut itu biasanya akan dikasih notifikasi untuk jangan lupa lo untuk nabung. Tapi ada beberapa juga yang sekarang tuh prefer auto debit, itu kalau nggak salah bisa pakai GoPay. Oke. Sampai situ dulu. Soalnya bakal banyak banget yang mau gue jelasin Pak. Nah ini juga bisa nih klik tambah tuh. Nah di sini juga bisa kamu klik tambah nih. Klik tambah itu untuk membuat jenis portfolio. Jadi portfolio itu sebuah apa ya bahasanya? Dia sebuah pengelompokan. Pengelompokan. Jadi lu kan kalau mau investasi itu punya tujuannya beda-beda kan. Setiap yang tujuan beda-beda, kalau bisa jangan ditaruh di satu investasi yang sama. Jadi dikelompokin. Misalkan ini ada buat dana darurat, ada yang buat dana pensiun, ada yang buat bibit goals. Nah nanti bibit goals gue jelasin nanti ada bagian sendiri. Buat dana darurat, misalkan buat terjadi sesuatu hal-hal yang tidak diinginkan, kamu butuh dana tersebut. Nah itu kamu bisa nabung di situ. Bibit pensiun ya, kalau misalkan kamu mau masa tua nih, kamu ambil 10-20 tahun lagi yang akan datang. Nah kamu masukin di bibit pensiun, oke? Nah itu kamu bisa tuh lewat situ, kamu mulai. Nah nantinya setelah lo udah masukin tuh, akan masuk ke bagian ini nih, ya kayak Samsung Galaxy dan lain sebagainya, kayak gitu tuh, kayak gitu. Nanti lo tinggal klik lagi, terus masuk lagi, nanti reksadana yang dipilih apa itu ada semua. Oke, itu dari halaman portfolio. Di sini ada yang namanya nabung rutin. Tadi udah gue jelasin ya. Nabung rutin itu ya sebuah fitur di mana untuk mengingatkan kita, woi jangan lupa bos, lo invest supaya lo juga buat masa depan lo nih. Gitu. Itu sebuah reminder guys. Ya. Lalu di sini ada referral. Nah, ini referral itu sangat bagus menurut gua ya. Jadi kita klik aja. Ya di sini tuh ya. Kamu bisa baca. Ajak teman dapat cashback. Dapatkan cashback 25.000 untuk setiap teman yang mendaftar minimal 100.000. Ya. Nah, ini kalau misalkan lu misalkan nawarin kode referral ke temen lu nih, terus temen lu daftar, temen lu invest 100.000. Berarti dia dapat 25, lo juga dapat 25. Jadi dua-duanya sama-sama dapat 25 gitu. Lo bisa nih misalkan pakai kode referral gue nih, OLXI8A9. Nah, nanti
ketika lo pakai kode referral gue, lo invest 100.000, lo juga nanti pas sudah lo invest 100.000, lo bakal dapat 25.000, gue juga dapat 25.000. Jadi sama-sama untung. Tapi terserah ya. Ini juga kamu bisa lakuin ke teman-teman kamu yang lain. Oke, itu penjelasan soal referral. Lainnya, ya. Di sini apa lainnya? Lainnya ada banyak, ada portfolio, nabung rutin, referral. Tadi kan udah jelasin 3 ya. Nah, sekarang di sini buat portfolio, ada dana darurat, pensiun, goals. Sebenarnya tadi kalau kamu perhatiin, gue udah ngejelasin 2 ini. Tinggal yang ini kan, goals. Bibit goals itu apa sih? Jadi setiap kita ya, diri kita punya tujuan yang beda-beda. Ada yang kayak lo mau umroh, ada lo yang pengen beli gadget, ada yang lo beli pendidikan lagi. Apa lo mau S2 mungkin, atau buat anak lo kuliah ya, itu juga bisa. Pernikahan, lo misalnya buat nyiapin nikah, gadget, kendaraan, rumah, hiburan. Mungkin lo mau liburan kemana, Labuan Bajo mungkin, ya kan? Lo siapin dananya dari 1 tahun sebelum, 2 tahun sebelum, bisa. Perabot ya, buat beli perabotan rumah, buat fashion, misalkan lo pengen beli sepatu yang mahal atau apa yang mahal, itu juga bisa. Buat bisnis itu juga ada, lainnya juga ada. Nah, jadi ini menurut gue sangat bagus. Jadi, lo punya tujuan apa, nanti akan dibuat portfolio khususnya. Misalkan pendidikan, kita terapkan ya. Di sini akan ditanya, nama portfolionya apa? Misalkan buat S2. Misalkan S2 ya. Uang yang harus terkumpul berapa? Misalkan lo untuk S2 butuh 800 juta lah katakan. Ya. Untuk universitas ternama lah. Terus lo mau tercapainya kapan? Misalkan 2 tahun lagi gitu ya. 2 tahun lagi dari sekarang lo siapin. Terus lo mulai investasi sekarang. Oh, harus 3 karakter ya udah. Kuliah S2. Oke, ada 2 pilihan nih. Ada ikuti rekomendasi Robo, ada pilih reksadana sendiri. Jadi kalau ikuti rekomendasi Robo, lo itu sudah dibantu rekomendasikan 3 jenis reksadana yang sesuai dengan kepribadian lu. Jadi lu sudah dibantu untuk direkomendasikan 3 jenis reksadana yang sesuai dengan kepribadian lu. Setiap orang punya kepribadian dan keberanian untuk mengambil risiko yang beda-beda. Gua beda, lu beda, dia beda. Ya. Nah, gimana nih cara mengelompokkannya? Nah, di sini ada yang namanya robot. Nah, Robo ini ngebantu untuk ngebagilah buat orang-orang seperti ini. Jadi beda-beda antara rekomendasi gua, dia dan teman gua itu bisa jadi beda, guys. Ya, tergantung daripada profil resiko. Profil resiko itu apa? Profil resiko adalah tingkat kita bisa menerima suatu resiko. Nah, jadi intinya kalau rekomendasi Robo ini, kalian sudah dibantu direkomendasikan 3 reksadana yang sesuai dengan profil resiko kamu, tingkat berani untuk ngambil resikonya itu loh. Nah, di sini lo pilih sendiri reksadana di bawah. Jadi kalau lo merasa, wah gue bisa analisa sendiri nih, ya udah gue analisa aja, bisa lo pilih sendiri. Katakan lo rekomendasi Robo lah ya. Nah, rekomendasi Robo. Nah, di sini ada profil resiko kan? Ini dari profil resiko pusat ya. Jadi nanti kan lo ketika awal daftar bibit, lo bakal ditanya 6 pertanyaan. 6 pertanyaan itu bakal menentukan profil resiko lo nih. Lo seberapa besar ngambil resiko sih? Nah, misalkan ini konservatif ya. Nah, dia akan ngambil dari pusat yang konservatif. Nah, berarti proporsinya bagusan 18% di pasar uang, obligasi 69, 13% di saham. Jadi dia udah dibantu nih. Terus bakal dikasih tahu, dengan buat tadi kan butuh, gue ingin capai 800 juta tuh untuk biaya kuliah sampai gue selesai. Berarti per bulan gue harus ngisiin 28.900.000. Ya, memang angkanya banyak guys ya. Tetapi coba lo bayangkan kalau lo sudah mempersiapkan biaya kuliah tuh udah dari 5 tahun sebelum. Nah, angka 28 juta ini angka ini nggak akan 28 juta, bisa lebih kecil. Contoh, back. Nah nih, ini kan 2024 ya. 2 tahun kemudian. Berarti kalau ini 2027 lah. Coba lo bandingin. Nih. Rekomendasi Robo. 9 juta kan? Jadi semakin lama lo invest,
semakin dia itu semakin kecil yang lu sisihkan. Kayak gitu. The longer you invest, ya, the smaller amount that you need to invest in order to achieve your goals gitu ya. Jadi supaya lo tercapai goalnya itu, lo nominalnya nggak akan sebesar tadi, yaitu lebih kecil lagi. Tapi sama-sama sampai gitu, punya potensi sampai. Seperti itu. Lo tinggal klik mulai investasi sekarang kalau lo misalkan tertarik, misalkan gini. Udah, nah direkomendasiin 3 jenis reksadana kan, berdasarkan proporsi tadi. Udah deh, lo tinggal klik di sekarang. Gitu. Itu contoh ya. Oke, tadi bibit goals tadi gue udah jelasin ya. Setiap orang punya tujuan yang beda-beda, lo tinggal kelompokin. Nanti setelah udah dikelompokin gitu, bakal muncul di portfolio. Ini contoh, tadi kan gue kuliah S2. Nah, kan masuk kan? Gitu guys. Nanti lo misalkan buat liburan, ada lagi bagiannya. Di sini ada lagi. Tuh. Oke. Di sini lainnya udah jelasin. Ini ada portfolio. Jadi portfolio tadi juga bisa dilihat gambaran singkatnya di sini nih. Ya. Tuh, kalian bisa lihat di sini tuh. Tuh. Kuliah S2 ya kan. Tambah baru sama aja. Yang kayak tadi ada bibit goals, pensiun, dana darurat. Sama pilihannya, sama kayak di sini. Jadi terserah lo mau milih yang mana. Nah di sini, ini menurut gua adalah yang paling utama dari bibit. Kalau hilang, menurut gua krusial. Makanya gue yang waktu itu sampai kritik keras, tiba-tiba langsung berubah. Udah balik lagi. Karena sebenarnya bibit itu aplikasi yang sebenarnya simpel, di mana dia itu untuk orang mulai invest. Dan ini adalah sumber dari simpel itu. Jadi dia memang tidak hilang. Kalau dia diumpetin, jadinya aneh. Jadinya kehilangan karakteristik dia, menurut gua. Jadi sini ya, lihat di sini. Di sini ada namanya robo-advisor. Kalau zaman dulu dia tuh cuma ada dana pensiun sama dana tabungan, ya. Nah di sini ini secara rata-rata ya. Nih proporsinya di sini. Kalau lo misalkan tadi kan portfolio lo ada kan, ya yang tadi. Nah lo tinggal lihat kanan kiri aja nih. Tuh. Sama aja kayak yang tadi. Cuman bedanya ini dikasih tahu rekomendasi reksadananya berdasarkan profil resikonya yang beda-beda tadi. Nah, profil resiko itu kenapa beda-beda? Itu salah satu indikatornya adalah dari jangka waktu investasi. Jadi, semakin lama jangka waktu investasi lo, biasanya profil resiko itu akan lebih sedikit gede. Nah, itu ya. Semakin lama lo invest, biasanya profil resikonya itu lebih gede daripada rata-rata. Semakin pendek, itu semakin dia profil resikonya itu lebih kecil. Kenapa? Karena semakin pendek tujuan investasi kita, pasti proporsinya itu akan lari ke reksadana pasar uang. Nah, reksadana pasar uang itu rata-rata proporsi buat orang yang sedikit atau kecil berani mengambil resiko. Otomatis profil resikonya pasti lebih kecil. Ya, di sini berarti lihat nih, ini lebih kecil dibandingkan ini. Oh, berarti ini jangka waktunya lebih pendek. Ya, bisa kelihatan ya. Kayak misalkan yang tadi nih. Bentar. Nah, lihat kan, kuliah S2 tadi jangka waktu 5 tahun, profil resikonya 5,5. Ini lebih kecil lagi. Yang tadi lebih kecil lagi tuh. Kenapa? Karena berarti ini jangka waktu investasi gue lebih cepat. Misalkan gue buka nih. Mana ya? Oh, nggak kelihatan ya Pak ya di sini ya. Gue coba buka untuk Samsung Galaxy. 2.500.000. Iya. Ini berarti 1 tahun tapi tidak dijelasin di sini. Ya pokoknya gitulah guys ya. Intinya, di sini lo tinggal klik investasi sekarang, masukin nominal investasi lo, udah. Jadi ini cara yang tergampang ya. Jadi lo nggak perlu harus lewat tools-tools ini. Lo tinggal di sini aja klik investasi sekarang. Terus lo berapa yang lo pengen invest, masukin, udah deh, selesai. Nah, kalau untuk robo-advisor atau yang direkomendasikan robo-advisor itu biasanya minimumnya 100.000. Tapi itu bisa berubah-ubah ya, bisa 200.000, bisa 500.000. Ya, nanti robo-advisor akan mencarikan sendiri nih,
rekomendasiin reksadana yang bisa pokoknya total segitulah gitu. Entah nantinya dari total kan ini 100.000. Entah 30.000 di sini, 30.000 di sini, sisanya 40.000 di saham, atau gimana proporsinya. Nanti akan disesuaikan sama di sini. Jadi intinya lu kalau pemula udah dibantu banget lah. Oke. Lalu di sini ada produk reksadana ya. Ini kalau lu memilih reksadana sendiri, lo mau pasar uang, obligasi, saham, syariah, SBN, nah itu bisa. Misalkan pasar uang, nih lo bisa lihat nih reksadana pasar uang tuh jenisnya apa aja. Obligasi, misalkan lo lihat di sini apa aja tuh, lo bisa lihat ya. Oke, terus syariah di sini lo bisa lihat sendiri tuh, ya data-datanya. Jadi kalau lo memang yang prefer untuk yang syariah, nggak mau yang non syariah, di sini bisa lo lihat. Jadi lebih gampang lah lo ngelihatnya. Ini ada SBN. Kalau misalkan biasanya ada surat utang yang ditawarin baru, nah itu biasanya akan masuk di sini. Oke. Ya di sini kamu udah tahu gambarannya ya. Lalu di sini ada promo menarik. Sebenarnya menurut gua promo menarik ini important sih gitu. Di bawahnya mungkin. Promo menarik itu kalau misalkan ada promo-promo apa aja, kalau misalkan lu di reksadana Manulife misalkan, lu kalau beli segini lu bisa dapat bonus segini ya, itu bisa tuh. Terus di sini juga ada temukan berbagai event di Bibit. Nah, kalau gua antara ini ya perlu dan tidak perlu sih gitu ya. Kalau menurut gua sih nggak terlalu sih buat gua ya, Ini jadi setiap ada event Bibit tuh biasanya akan ada notifikasi di sini juga. Kalau kalian mau datang silakan. Nah, di bawah lagi ada edukasi. Jadi kalau lo mau belajar tentang reksadana lebih simpel, lo pengen tahu caranya, pengertiannya, ya di sini juga ada nih video edukasi. Tadinya nih video edukasi isinya gue nih, jadi berubah. Oke, anyway. Artikel. Nah, artikel menurut gue, ini jadi lo bisa belajar juga ya di sini. Entah, oh iya jumlah investor reksadana naik saat mulai investasi isu resesi global. Lo bisa baca artikelnya, terus nanti lo bisa mungkin termotivasi invest, itu juga bisa. Juga melihat pendapat ahli tentang kondisi saat ini itu juga bagus. Tapi menurut gua, ini nggak penting sih. Artikel menurut gua itu nggak penting. Kalau buat gua, ya. Kalau buat orang lain terserah. Kalau ini sih masih penting-penting sih gitu. Tapi ini nggak menurut gua. Ya kalau bisa sih, kalau mau tetap ditaruh di sini, menurut gua ya taruh aja di hide di sini nih, di sini. Ya kalau buat gua ya. Beda orang beda opini ya, wajar aja loh. Nah di sini tutorial ya, ada cara pembelian, cara penjualan, cara kerja bibit, keunggulan bibit, pokoknya semua tutorial ada lah di sini. Misalkan dia di sini tuh, ya. Oke ya, kita lihat ya. Rekomendasi pembelian bibit misalkan tuh. Di sini ada juga tutorial ya. Ya, semua ada lah di sini. Nah, di sini ada kuis nih. Jadi seberapa kamu kena reksadana, nah itu juga bisa. Menurut gua juga ini tidak terlalu penting sih buat gua ya. Nah, di sini ada gift reksadana dan gabung komunitas bibit. Jadi kalau gift reksadana itu misalkan kamu ada temen kamu ulang tahun, teman kamu misalkan ngadain acara apa, kamu bisa memberikan gift berupa reksadana. Misalkan contoh, nih, buat ulang tahun, wedding, thank you, anniversary, lo bisa nih, atau hari perayaan apa. Daripada lo ngasih duit cash, lo mendingan ngasih reksadana. Ya, misalkan birthday, oh bentuknya kayak gini, pilih desainnya, habis itu kasih nominalnya, udah deh, gitu. Pengirimnya siapa? Gitu, lo bisa tuh ya dengan gift card tersebut. Ya, itu bagus tuh, menarik. Itu dari fitur gift card namanya. Kalau ini gabung komunitas bibit di Telegram. Jadi kalau misalkan lo ada sesuatu yang lo tanyain, itu di Telegram bibit juga bisa, ada official. Portfolio sama kayak tadi, transaksi. Kalau transaksi itu tuh kayak berisi lo beli reksadana, terus belum masuk, atau mungkin lo udah masuk reksadana, nah bakal masuk di kolom transaksi ini. History juga bakal ketahuan. Nah, support ini kalau lo misalkan mau nanya-nanya apa, di sini support tuh banyak ya. Lo mau tanya apa kek gitu. Mas, kok kenapa ini saya belum masuk ya reksadana? Biasa gitu ya. Tuh, biasa bisa. Profil. Nah, profil juga penting ya. Jadi di sini
Kamu bisa lihat data pribadi, setting, e-statement. Dan di sini bibit syariah. Jadi bibit syariah kalau misalkan lu memang pengennya tuh dari awal, gue pokoknya invest reksadana mau yang syariah aja. Biar gampang, lu tinggal tik ini aja, diaktifin. Ketika lu aktifin, nanti otomatis rekomendasi reksadanya hanya syariah aja. Yang non syariah nggak ada. Oke. Di sini ada smart login, jadi kalau misalkan lo mau pakai fingerprint atau apa, nah itu bisa. Sembunyikan nominal, nah ini sembunyikan nominal. Kalau misalkan lo takut orang kepoin kan, ya lo bisa sembunyi nominal. Nanti kalau lo sembunyikan nominal jadinya kayak begini nih, tuh titik-titik begini, tuh. Terus kode referral tadi gue udah jelasin ya. Kode promo, jadi kalau misalkan ada promo-promo apa, lo masukin kode di sini, lo bisa dapat bonus apa, 50.000, 25, nah itu bisa. Terus voucher yang kita punya, di sini nabung rutin, udah gue jelasin semua ya, Bibit Academy. Nah, kamus investasi itu apa sih? Kamus investasi kalau misalkan ada istilah-istilah yang lu nggak ngerti soal investasi, di sini ada. FAQ ya, itu kalau lo mau bertanya apa soal kayak cara pembelian, kapan reksadana masuk, itu di FAQs ya. Komunitas ya, lo bisa tanya di komunitas, mau yang lebih cepat. Bantuan lo tinggal ngomong aja gitu sama pihak aplikasi. Kalau nggak salah di sini ada fitur paid. Oke, sebentar. Di sini ada setting kalau nggak salah. Nah, di setting ini kamu lihat nih, ada ubah email, ubah nomor telepon, ubah PIN, ubah akun bank, notifikasi ahli waris, perangkat terhubung. Nah, di sini lo mau ubah PIN juga bisa, ubah nomor telepon bisa, ubah email bisa, ubah akun bank juga bisa, ya. Terus di sini notifikasi ahli waris. Jadi ini yang paling penting sebenarnya di antara semua. Jadi dengan lo mengetahui notifikasi ahli waris ini, lo bakal bisa tahu nih, ya. Misalkan lo, kita kan nggak tahu ya namanya umur, tiba-tiba kita mati. Nah, di sini lo bisa tambah ahli waris ya di sini. Nah, jadi lo tambah ahli waris, nama ahli warisnya siapa, nomor KTP berapa, pokoknya semua data-datanya lo kasih tahu. Jadi suatu ketika tiba-tiba lo meninggal atau apa, itu langsung reksadana lo ke hak waris lo itu. Gitu. Jadi lebih mudah ketimbang daripada lo ngurus tanpa ada ahli waris ini. Itu jadi sesuatu hal yang memudahkan juga nih guys ya. Oke, ini kayaknya udah gambaran besar soal Bibit ya. Tinggal lo mulai investasi aja di sini di Bibit. Nah, sebenarnya ini fitur kaca pembesar itu sama aja ya. Oh, sekarang gini kaca pembesar ya? Tunggu. Nah, enggak. Fitur kaca pembesar nih sama kayak tadi. Ini isinya kayak tipe reksadana, ada pasar uang, obligasi, saham, syariah, lainnya. Lainnya gue belum jelasin. Nah, lainnya, ini tuh reksadana campuran, guys. Nih ya, ada Jarvis, ada Super Invest, dan lain sebagainya. Ya, di sini tuh. Ya. Kamu bisa lihat di situ, reksadana campuran juga ada di sini. Oke, kita lihat di sini ada surat berharga. Nah, reksadana yang dimulai dari 10.000. Jadi kalau teman-teman mau mulai dengan nominal yang kecil, itu bisa cek nih, reksadana yang minimal 10.000. Nah, di sini juga ada reksadana yang pencairan instan. Jadi kalau misalkan teman-teman nih, wah gue kayaknya takut nih, kalau ada apa-apa, gue butuh dananya gimana? Nah, itu bisa pilih yang reksadana pencairan instan. Jadi dalam hitungan detik mau Sabtu Minggu juga lo tetap bisa cairin. Nah, di sini juga ada reksadana USD. Jadi kalau misalkan reksadana luar lo pengen beli itu juga bisa di sini. Index fund. Nah, index fund itu kayak apa ya? Reksadana yang dia tuh sebenarnya kalau kita lihat expense ratio lebih kecil. Dan dia tuh hanya mengikuti indeksnya aja. Indeks itu ya satuannya aja. Sedangkan kalau reksadana nih ada dua. Oke. Indeks dengan non-indeks. Yang non-indeks itu reksadana yang dia ingin melebihi daripada indeksnya. Jadi misalkan acuannya mereka IHSG nih. Kalau reksadana biasa dia ingin melebihi dari IHSG. Kalau indeks dia pokoknya nyamain aja. Nggak perlu harus melebihin ataupun gimana gitu, nggak perlu. Nah, resikonya kalau yang memang yang bukan indeks adalah dia bisa lebih daripada rata-rata, bisa turun dibandingkan rata-rata yang lebih signifikan. Kalau indeks kurang lebih sama. Jadi plus minus guys ya. Kalau di Amerika lebih berhasil indeks sebenarnya. Nah, di sini adalah jenis manajer investasi. Jadi manajer investasi itu ada banyak ya guys ya. Ada Afris, Bahana, dan teman-temannya. Nah, manajer investasi itu adalah orang yang mengelola reksadana kita.
ya, dia yang mengelola reksadana. Setiap manajer investasi dia punya beberapa reksadana. Artinya satu manajer investasi bisa ngelola beberapa reksadana. Contoh, misalkan BNI. BNI reksadana yang dikelola tuh ada banyak. BNI AM Dana Liquid, BNI AM Index lah, dan teman-temannya tuh ada di bawah semua kan. Itu under satu manajer investasi, yaitu BNI. Belum Batavia, belum Bahana, semua ada. Ya, jadi begitu. Dan nanti ya mereka-mereka ini nih ada tim-timnya sendiri yang ngelola misalkan produk reksadana BNI AM Dana Liquid, BNI AM Index, itu beda-beda sendiri, ada timnya juga. Tuh. Ya. Sekarang udah mulai ngerti kan reksadana dan cara pakaian bibit? Jadi intinya reksadana itu adalah paket investasi yang dikelola oleh manajer investasi. Nah, kenapa disebut paket investasi? Karena di dalamnya ada beberapa aset. Contoh, Manulife obligasi kelas unggulan, kelas A nih. Nah, di dalamnya itu ada berapa aset kan? Tuh, ya. Kamu bisa lihat di sini. Ada pasar uang, berapa persen obligasi pemerintah, berapa persen obligasi korporasi, berapa persen. Nah, di sini adalah, ya istilahnya di dalam satu paket itu ada beberapa isi. Isinya itu yang manage adalah manajer investasi. Semua reksadana tuh beda-beda isinya, guys, ya. Tuh di sini. Intinya dia adalah paket investasi yang ngelola si MI tadi. Oke? Udah ada gambaran jelas? Oke. Mudah-mudahan video ini dapat menjelaskan secara detail juga. Sebenarnya kalau mau gue ajarin analisanya, mungkin gue nanti akan ada video sendiri juga ya. Karena kalau ngejelasin analisa, gue takut Zoom gue udah mati ya. Gitu. Karena kalau untuk analisa banyak ya untuk dibahas juga. But anyway, sekarang setelah lu nonton ini, gue jamin lu harusnya sudah mengerti cara pakai aplikasi bibit secara menyeluruh. Kalau lu nonton sampai habis. Oke teman-teman semua, kalau misalkan setelah ini kamu tertarik untuk mulai investasi di aplikasi bibit, kamu bisa pakai kode referral gue nih, OLXI8A9. Nanti lu bisa dapat cashback reksadana sebesar 25.000. Oke, itu aja. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dan jangan lupa untuk share kalau kamu ngerasa bermanfaat ya. Sampai jumpa.